Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romotino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, dendam tidaklah atau bukanlah solusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Hari ini melalui tokoh-tokoh atau teladan orang beriman, kita semua diajak untuk senantiasa menghadirkan kasih Allah dengan tetap mengampuni, menolong, meskipun mungkin dulu pernah dilukai. Tetapi Tuhan mengendaki kita semua untuk mengasihi setiap orang karena kita adalah orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau menyinari para bangsa dengan Yesus Sang Cahaya sejati. Sinarilah langkah hidup kami dengan cahayanya, dan kuatkanlah harapan kami akan karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita sebagai manusia ketika dibuang, ketika kita tidak diterima, bahkan diasingkan. Lalu ketika kita sukses, ada kecenderungan Anda dan saya, kita semua sebagai manusia untuk balas dendam. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang menarik. Yusuf melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan Yusuf menyapa dan menegur saudara-saudarinya bahwa kasih Allah itu sungguh istimewa. Apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada semua saudara-saudaranya yang telah menjualnya dan membuang dia serta mengucilkannya tidak melulu membuat dia balas dendam. Bahkan justru sebaliknya di luar pikiran kita sebagai manusia. Ketika Anda dan saya dan kita semua ketika dilukai seringkali kita ingin balas dendam, ingin kembali melukai. Tetapi di dalam luka yang sudah dialami oleh Yusuf, ia membungkusnya dengan kasih sayang. Ia membuat hidupnya semakin damai dan bersukacita dengan menolong saudara-saudaranya yang sedang kesusahan dan kelaparan. Yusuf mewakili Tuhan yang senantiasa menantikan pertobatan. Yusuf menjadi tanda akan kasih Allah yang tak terbatas. Hari ini kita ditantang dan diajak yang mengaku diri sebagai orang beriman, yang merasakan belas kasih Allah. Tetapi seringkali kita justru menghujat, mencaci Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita terima. Semoga dengan pengalaman yang dihadirkan atau diwakilkan oleh Yusuf membuat kita semakin sadar. Cara Tuhan memang unik. Cara Tuhan memang tidak masuk di akal dalam pikiranmu dan pikiranku. Tetapi rencana Tuhan dan rancangannya begitu indah pada waktunya. Tuhan hadir pada saat yang tepat, pada saat di mana kita benar-benar diambang kematian. Tuhan menyapa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghidupkan melalui Yusuf. Dendam tidak menjadi suatu solusi. Kita berbalas dendam justru akan menimbulkan masalah-masalah lain. Janganlah hanya karena dendam, karena sakit hati kita merecoki, kita mengganggu apa yang sudah baik hanya karena kita ingin melampiaskan dendam kita. Ketika dendam dibiarkan merajai hati kita, seringkali membuat diri kita mengkritik, mencaci, bahkan menghakimi mereka yang mungkin bekerja lebih baik daripada kita. Hanya karena dendam, hanya karena sakit hati, hanya karena iri hati.
Kita orang beriman, kita mempunyai logika, kita mempunyai suara hati yang bersumber dari Allah. Maka hendaknya di dalam lembaran kehidupan kita senantiasa mencari kekudusan dan mencari apa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam Injil hari ini kita mendengar dan melihat bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ada hal yang menarik. Yesus memanggil orang yang mau dibentuk, orang yang mau mendengarkan, dan orang yang mau melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang hidupnya mapan, atau orang yang begitu dikenal banyak orang. Tuhan membutuhkan suatu kerendahan. Tuhan membutuhkan orang yang mau untuk mewartakan kerajaan Allah. Anda dan saya, kita semua ditantang sebagai orang beriman untuk menjadi muridnya yang sejati, yaitu senantiasa menghadirkan kasih Allah di dalam persiaran hidup kita. Menghadirkan kasih Allah berarti kita peduli kepada sesama kita, peduli kepada yang lemah, peduli kepada yang membutuhkan. Dengan kita taat dan setia, memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, itu adalah wujud kasih yang nyata bagi kita. Mari kita juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan peneguhan. Mari kita juga berbahagia agar imun kita tidak turun. Bukti bahwa kita beriman ialah kita mengasihi sesama kita. Tidak egois, tidak menjadi pribadi yang mudah balas dendam, tetapi senantiasa menghadirkan kasih Allah. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mendendam adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan mengendaki suatu pengampunan, suatu pemahaman, suatu kasih yang sebetulnya justru inilah yang memerdekakan kita dan senantiasa membuat kita berbahagia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.